Aku masih membahas jemaat di Laodikia ya teman-teman. Nah, jemaat di Laodikia ini memang jemaat-jemaat yang luar biasa teman-teman ya. Dia dibentuk oleh Tuhan ya, dihajar, dididik oleh Tuhan. Dia tanpa mempertanyakan mengapa, kenapa, enggak teman-teman. Jemaat Laodikia ini sebenarnya kesalahannya hanya tidak panas dan tidak dingin teman-teman, tapi jemaat ini dibentuk luar biasa ya teman-teman, dan dia tidak pernah mempertanyakan ya, tidak minta penjelasan Tuhan teman-teman ya. Aku belajar ya teman-teman untuk melihat jemaat Laodikia ini, benar-benar aku gedek-gedek ya. Kita ini manusia ya teman-teman, terus terang ya, aku nggak munafik ya teman-teman. Kalau kita mengalami masalah begini begitu, kita pasti tanya ya, Tuhan, kenapa ya? Kita pasti ya teman-teman, kenapa gini terjadi? Kita kan nggak bersalah ya teman-teman. Kenapa harus begini, begitu, dan begono ya teman-teman? Itu benar ya teman-teman. Kita pasti minta penjelasan Tuhan ya teman-teman. Nah, tapi jemaat di Laodikia ini benar-benar dia tidak meminta penjelasan Tuhan teman-teman, tapi dia hanya minta penyertaan Tuhan. Sekali lagi ya teman-teman, jemaat di Laodikia ini tidak minta penjelasan Tuhan. Kenapa dia dimuntahkan, kenapa harus membeli emas, kenapa harus membeli baju supaya nggak terlihat ketelanjangannya ya, kenapa harus begini begitu, dia tidak tanya teman-teman. Tapi dia tidak membutuhkan penjelasan dari Tuhan, tapi dia itu hanya membutuhkan penyertaan dengan Tuhan ya. Itu aja teman-teman. Jadi dia tidak minta Tuhan jelaskan begini begitu begono gitu ya teman-teman, tapi dia hanya minta Tuhan menyertai dia. Itu aja teman-teman. Gitu juga aku juga melihat karakter Yohanes ya. Penulis ini adalah Yohanes teman-teman. Yohanes itu juga tidak pernah mempertanyakan kenapa, mengapa ya, mengapa, kenapa, bagaimana, di mana ya. Dia nggak pernah itu teman-teman. Tapi dia hanya minta penyertaan Tuhan ya. Jadi dia tidak minta penjelasan Tuhan, tapi dia hanya minta penyertaan Tuhan. Inilah ciri-ciri rasul yang luar biasa teman-teman. Aku belajar banyak teman-teman ya, ini pengalaman hidupku ya. Ketika Tuhan membawa aku, umurku masih kecil ya teman-teman, 15 tahun umurku teman-teman. Ayahku sudah meninggal teman-teman. Nah, mamaku juga sakit jantung. Aku harus kerja keras untuk mereka ya teman-teman. Aku harus kerja, aku harus sekolah ya, harus menyelesaikan studiku. Aku harus kerja untuk mamaku karena mamaku nggak bisa kerja ya teman-teman. Nah, aku harus berusaha ya teman-teman. Aku saat itu aku nggak tahu harus bagaimana teman-teman, tapi aku melakukan semuanya teman-teman. Aku juga nggak minta penjelasan Tuhan ya, Tuhan kenapa ini harus aku, kenapa ini, kenapa itu ya teman-teman. Aku tetap melakukan aku. Yang penting teman-teman, Tuhan menyertai aku. Nggak tahu itu roh dari mana ya teman-teman, iman dari mana itu sudah ada timbul di dalam hatiku ya teman-teman. Dan ketika aku ada di Jakarta dengan uang 150, aku yakin Tuhan tidak meninggalkan aku teman-teman. Sampai hari ini teman-teman, Tuhan tidak melupakan aku. Ini kesaksianku ya teman-teman. Aku ke Jakarta itu teman-teman hanya punya duit 150.000 teman-teman. Ya, tahun 1997 aku ke Jakarta teman-teman. Di situ teman-teman aku mau beli makanan nasi padang aja aku takut nggak cukup, karena aku kan berangkat 3 orang, aku, mamaku, sama adik mamaku ke Jakarta teman-teman. Akhirnya apa teman-teman, aku hanya bisa makan gorengan untuk ganjel perut teman-teman, karena waktu itu aku naik kereta ya teman-teman, naik kereta Senja Utama itu terjadi delay teman-teman, keretanya bermasalah di jalan sehingga terlambat 3 jam. Nah, saat aku telepon temanku yang ngasih kerjaan itu teman-teman, HP-ku kan waktu itu nggak ada HP, aku pakai telepon koin ya teman-teman. Nih kesaksianku, aku pakai telepon koin nggak bisa. Akhirnya di situ di depan
stasiun Jatinegara ya teman-teman pasti tahu. Di situ ada kantor polisi. Aku meminjam telepon sama polisi teman-teman untuk menelpon temanku bahwa aku terlambat, aku ada di sini. Saat itu aku lapar sekali teman-teman ya. Akhirnya